Sungguh tak ada kapok-kapoknya klub yang satu ini. Musim lalu, segerbong pemain mahal mereka datangkan. Boro-boro dapat piala, lolos ke Liga Champions saja mereka ngap-ngapan. Tapi itu tak membuat mereka berhenti belanja pemain berbandrol selangit. Kali ini, yang dikejar adalah Bradley Barcola. Ya, kita sedang membicarakan Liverpool. Kalau lazimnya orang yang pernah kena tipu itu kapok, ini malah dicobain lagi. Kalau klub normal mungkin sudah minder duluan lihat harga Barcola. Tapi Liverpool justru makin gaskan aja. Padahal mereka sudah pernah kena scam pemain serupa. Lalu seperti apa ngebetnya Liverpool menebus Barcola? Mari simak ulasan lengkapnya berikut. Premier League lagi-lagi dibuat gempar. Kali ini bukan Manchester United yang bikin gempar dengan rekrutan tiba-tibanya, atau Chelsea dengan proyek barunya bareng Xabi Alonso. Bukan pula kabar belanja mahal dari Tottenham Hotspur dan Manchester City. Kabar heboh ini justru datang dari Liverpool. Tiba-tiba saja, banyak media hingga jurnalis kenamaan mengumumkan update saga transfer Bradley Barcola. Tahu apa yang bikin tercengang? Sudah pasti tak jauh-jauh dari bandrol sang pemain itu sendiri. Liverpool dilaporkan sudah ajukan tawaran 85 jutaan pounds, tapi tawaran itu rupanya ditolak. Coba tebak, berapa harga yang diminta Paris Saint-Germain selaku pemilik? Bersiaplah terkejut karena harganya adalah 145 juta pound sterling. Sungguh edan. PSG dilaporkan tak berkeinginan melepas Barcola ke klub lain, kecuali ada klub yang cukup gila memenuhi permintaan itu. Namun, apakah Liverpool mundur? Sayangnya tidak, bandrol selangit itu tak menyurutkan langkah deras untuk terus memburu sang penyerang. Menurut beberapa sumber, Liverpool akan kembali dengan tawaran lebih fantastis. Bahkan, ada beberapa sumber yang bilang Liverpool tak akan mundur sampai Barcola didapat. Harga Bradley Barcola mungkin terdengar tak masuk akal buat kita, juga buat klub-klub lain yang masih punya akal sehat. Namun, buat Liverpool tidak demikian. Barcola rasanya adalah sebuah pelarian dari transfer yang gagal. Siapa transfer gagal yang dimaksud di sini? Siapa lagi kalau bukan Yan Diomande. Beberapa waktu lalu Liverpool getol memburu talenta muda Leipzig 1 ini. The Reds bersaing ketat dengan Paris Saint-Germain untuk mendapatkan tanda tangannya. Namun PSG berhasil mengungguli mereka dalam hal PDKT pada Diomande. Sampai pada akhirnya Real Madrid masuk dan merusak semuanya. Karena Liverpool memang membutuhkan pemain tipikal serupa, maka mereka memutuskan untuk all-in mengejar Barcola. PSG sementara itu tak mau kehilangan talenta mudanya dengan harga murah. Maka ditetapkanlah harga fantastis sebesar 145 juta pounds demi menjaganya tetap bertahan di ibu kota Prancis. Posisi winger saat ini memang jadi prioritas Andoni Iraola. Kepergian Mohamed Salah membuat posisi ini jadi sesuatu yang urgent untuk ditambah. Sayangnya, tak banyak winger yang tersedia dan cocok untuk gaya main sang pelatih. Maka dari itu, ketika bertemu nama Barcola, tanpa basa-basi Liverpool langsung tancap gas mengejarnya. Sah-sah saja Liverpool meminati Barcola. Namun kita perlu melihat riwayat belanja The Reds musim lalu. Ingat kan, sudah berapa duit yang dibakar Liverpool untuk belanja pemain-pemain bintang di awal musim 2025-2026? Angkanya menyentuh 483 juta euro, menjadikan Liverpool klub paling boros di bursa musim panas lalu. Lihat nama-nama yang mereka datangkan. Hugo Ekitike, 95 juta euro. Rekor transfer Florian Wirtz, 125 juta euro. Yang kemudian langsung dipecahkan Alexander Isak, 145 juta euro. Dua rekor transfer sampai dipecahkan Liverpool pada satu periode jendela transfer. Namun hasilnya, zonk total. Isak adalah item termahal di dalam tagihan belanja Liverpool musim lalu. Tapi soal performa, mantan penyerang Newcastle ini termasuk yang paling mengecewakan di antara para rekrutan anyar. Isak gagal mereplikasi penampilan gacornya bareng Newcastle. Total, penyerang 26 tahun itu cuma mencetak 3 gol dari 22 penampilan di semua ajang. Florian Wirtz yang diboyong dengan status rekor transfer juga sama mengecewakannya. Pemain asal Jerman itu cuma mengepak 7 gol dan 10 assist. Ekitike barangkali jadi rekrutan terbaik The Reds musim panas lalu. Naas, musim penyerang asal Prancis itu berakhir lebih cepat setelah mengalami cedera parah pada bulan April kemarin.
Karena mayoritas pemain mahalnya gagal bersinar, boleh dibilang ambisi Liverpool belanja jor-joran musim panas kemarin adalah sebuah kegagalan. Kemarin banyak yang mengira Liverpool akan belajar dari kesalahan musim panas lalu. Tapi sekarang, dengan minat tinggi terhadap Barcola, tampaknya tim Merseyside satu ini belum mengenal kata kapok. Mungkin Liverpool berpandangan kalau harga 145 juta pound sterling itu worth it untuk seorang pemain yang bisa menggantikan peran Mohamed Salah. Tapi, apakah Barcola adalah pemain yang cocok? Kalau melihat gaya mainnya sih kurang meyakinkan ya. Bahkan Jamie Carragher, ex-pemain The Reds sendiri bilang Barcola itu bukan pengganti Salah. Carragher bilang kalau Barcola itu pembelian yang percuma. Penyebabnya adalah sang pemain akan membuat stok winger kiri Liverpool menumpuk. Padahal yang dibutuhkan adalah winger kanan. Kalau Barcola gabung, mereka punya 4 winger kiri. Harusnya mereka butuh pengganti Mo Salah. Barcola bukan orang yang tepat, kata Carragher. Kalau mengacu situs Transfer Market, Barcola memang bisa main sebagai winger kanan. Tapi di PSG, Luis Enrique lebih sering menggunakannya sebagai winger kiri. Di sisi lain, Barcola juga punya gaya main yang beda dengan Salah. Barcola adalah tipikal winger yang mengandalkan kecepatan, sementara Salah adalah winger yang andal dalam bergerak di ruang-ruang sempit. Salah adalah pemain yang piawai memanfaatkan celah sekecil apapun di area pertahanan lawan. Sementara Barcola adalah tipikal winger tradisional yang harus diberi banyak ruang untuk bisa mengeluarkan potensi maksimalnya. Selain itu, atribut playmaking Barcola juga boleh dibilang masih lebih rendah ketimbang Salah. Memang, gaya main Barcola yang cepat sangat cocok dengan taktik Andoni Iraola. Namun, kalau yang kita bicarakan adalah menggantikan peran Salah, maka pemain PSG ini sama sekali tak cocok. Benar, kata Carragher, rasanya agak kurang bijak kalau Liverpool sampai rela mengeluarkan 145 juta pounds hanya untuk menambah sesak stok winger kiri yang mereka punya. Bicara soal transfer, Liverpool sendiri sampai saat ini masih agak pasif dalam bergerak. Selain Jeremy Jacquet dan Victor Munoz, belum ada pemain lain yang mendaratkan kakinya di Anfield. Duit yang mereka keluarkan juga baru sekitar 103 jutaan euro, jauh lebih sedikit dibanding musim panas sebelumnya. Minimnya pemain baru yang datang membuat Liverpool kelihatan makin misterius. Kita belum bisa menebak apa yang hendak dibangun Andoni Iraola musim depan. Gambaran kasarnya baru kelihatan di laga-laga pramusim yang sudah dimainkan The Reds. Sedikit banyak, Iraola sepertinya akan meracik tim ini menjadi tim spesialis transisi, persis seperti Bournemouth. Fans The Reds pasti sudah rindu akan sepak bola berenergi macam yang diperagakan Jurgen Klopp. Untungnya, Iraola adalah tipikal pelatih yang demikian. Namun dengan kepergian sejumlah pilar penting termasuk Salah, tantangan ex-pelatih Bournemouth ini tak akan mudah. Apalagi Liverpool juga bakal bertarung di UCL musim depan. Berkaca dari pramusim, Liverpool butuh lebih banyak amunisi anyar. Tapi kalau duitnya sudah dihabiskan cuma buat beli Barcola, Iraola mungkin harus bersiap menghadapi krisis squad. Liverpool sendiri akan memulai petualangannya pada tanggal 23 Agustus 2026 nanti. Mereka akan langsung menantang tim kuat IPL lainnya, Newcastle United. Well, akhir kata, menarik untuk dinanti seperti apa akhir dari saga transfer Bradley Barcola ini. Liverpool sudah pernah kena tipu pemain-pemain berbandrol mahal, tapi itu tak membuat Liverpool kapok dan mundur dari perburuan Barcola. Kalau menurut kalian, layakkah Liverpool membeli Barcola 145 juta pounds? Atau harusnya bisa lebih murah? Atau ada alternatif lain? Silahkan komen di bawah ya. Pastikan kalian like videonya kalau kalian suka, subscribe Sorting 11 Moment dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap update serta bahasan-bahasan menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.